Pagi, siang, sore, malam, pagi kakak Asdo serta teman-teman sekalian. Saya Sisilia Radhila Putri, NPM 190802009, salah satu praktikan dari praktikum fisiologi tumbuhan dari golongan B, akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan mengenai acara 4 yang berjudul pengenalan pupuk, transportasi air pada tumbuhan, hidroponik. Jadi tujuan dilakukannya praktikum ini ada 3. Yang pertama, mengamati aneka jenis pupuk. Yang kedua, mengetahui prinsip hidroponik sederhana. Dan yang ketiga, membuktikan adanya transportasi pada tumbuhan. Jadi ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada praktikum hidroponik sederhana. Ada air minum, ini air sumur, kemudian ini air cucian beras yang sudah diendapkan selama semalam, kemudian ada 3 botol bekas, 3 bawang merah berukuran besar, dan cutter. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum transportasi air pada tumbuhan ada sawi putih atau bisa diganti dengan mawar putih atau krisan putih, kemudian ada air dan wadah, kemudian ada pewarna makanan, ada 3 warna. Di sini saya menggunakan warna kuning tua, warna merah tua, dan warna hijau tua. Kemudian ada pisau yang bisa digantikan dengan cutter atau gunting. Ya, jadi kita akan memotong botol ini terlebih dahulu. Ya, jadi setelah dipotong botolnya, kita akan masukkan air ke dalam 3 botol ini dengan air yang berbeda. Jadi nanti yang ini untuk air minum, ini untuk air sumur, dan yang ini untuk air bekas cucian beras. Nah, nanti ini jumlah airnya bisa disesuaikan supaya airnya itu menyentuh bagian tutup mulut botol dan nanti akan mengenai bawang. Ya, jadi setelah itu kita akan mengupas bawang merahnya terlebih dahulu. Kemudian bawang yang sudah kita potong bagian atas dan bawahnya kita masukkan ke masing-masing botol hingga airnya itu mengenai bagian bawah dari bawang. Kemudian pengamatan akan kita lakukan selama 2-3 minggu dan tiap minggunya nanti akan difoto untuk hasilnya. Ya, jadi untuk praktikum pada kali ini menggunakan 3 sawi putih, 3 lembar sawi putih karena kita akan menggunakan 3 pewarna makanan. Jadi untuk sawinya masing-masing dipotong bagian pangkalnya kurang lebih sebesar 1 cm. Kemudian teteskan masing-masing warna makanan pada wadah yang sudah berisi air sebanyak masing-masingnya 10 tetes. Kemudian setelah dimasukkan pewarna makanan, sawinya dimasukkan ke dalam wadah berisi air yang sudah diberi pewarna makanan. Kemudian sawi-sawi ini didiamkan selama 24 jam di mana nanti pada jam ke-6 akan difoto hasilnya dan pada jam ke-24 24 jam nanti difoto juga hasilnya. Ini hasil pengamatan untuk yang pupuk. Jadi hasil pengamatan tersebut sesuai dengan teori yang saya temukan.
Untuk pupuk TSP itu sesuai dengan teori Astuti 2019 yang menyatakan bahwa pupuk TSP itu berwarna abu-abu dan berbentuk butiran kasar serta larut dalam air. Untuk pupuk KCl sesuai dengan teori Aslihan tahun 2021 yang menyatakan bahwa pupuk KCl berwarna merah atau putih dan berbentuk kristal. Pupuk ganda sil D sesuai dengan teori Lingga dan Marsono 2009 yang menyatakan bahwa ganda sil D berbentuk serbuk serta sesuai dengan teori Nonatani 2020 yang menyatakan bahwa ganda sil D berwarna hijau. Untuk pupuk ganda sil B sesuai dengan teori Lingga dan Marsono 2009 yang menyatakan bahwa ganda sil B berbentuk serbuk serta sesuai dengan teori Nonatani 2020 yang menyatakan bahwa ganda sil B berwarna merah. Untuk pupuk kompos sesuai dengan teori Riwandi dan kawan-kawan 2015 yang menyatakan bahwa pupuk kompos berwarna merah, berwarna coklat dan atau hitam, serta sesuai dengan teori Ismayana DKK 2012 yang menyatakan bahwa pupuk kompos berbentuk tidak menyerupai bentuk bahan atau tidak beraturan. Pupuk E4 atau efektif mikroorganisme 4 sesuai dengan teori Suryanto 2019 yang menyatakan bahwa pupuk E4 berwarna coklat kekuningan dan berbentuk cair. Untuk pupuk urea sesuai dengan teori Astuti 2019 yang menyatakan bahwa pupuk urea berwarna putih, berbentuk butiran, higroskopis dan larut dalam air. Ini hasil pengamatan untuk yang sawi. Jadi warna awal masih hijau muda sesuai dengan warna awal sawi. Kemudian 6 jam setelahnya mulai muncul pewarna yang digunakan. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Dan di sini tampak lebih kaku sawinya, karena sebelumnya pada awalnya terlihat lebih lemas. Kemudian 24 jam setelahnya warna menjadi lebih terang atau lebih pekat. Mulai terlihat dengan jelas warna merah, kuning, dan hijau. Dan sel-sel yang ada pada sawi juga terlihat lebih kaku atau lebih keras. Nah, jadi terbukti pada pengamatan sawi, terbukti ada transportasi air yang terjadi dalam tumbuhan. Nah, buktinya setelah 6 jam dan 24 jam pemberian warna makanan, sawi berubah warna sesuai dengan warna pewarna makanan yang diberikan. Hal ini terjadi karena ada perbedaan potensial air yang menggerakkan transport air pada sel tumbuhan. Jadi potensial air itu air bergerak melewati membran dari larutan dengan potensial air tinggi ke larutan dengan potensial air rendah. Jadi saat sel tumbuhan itu dicelupkan di dalam larutan yang potensial air itu lebih tinggi daripada sel di dalam tumbuhan itu sendiri, terjadi pengambilan air secara osmotik yang akan menyebabkan sel membengkak. Jadi ketika air bergerak, air dapat melakukan kerja, misalnya dengan memperbesar sel. Jadi memang pada hasil pengamatan sawi memang terlihat awalnya lemas, kemudian mulai terlihat lebih kaku dan akhirnya setelah 24 jam sawi menjadi kaku sepenuhnya. Ya, hal ini terjadi memang karena ada transport air yang mana awalnya belum masuk ke dalam sawi, kemudian setelah 6 jam air mulai masuk ke dalam sawi, dan setelah 24 jam air lebih banyak transport lagi ke dalam sawi sehingga warnanya berubah dan memperbesar sel di dalam sawi sehingga ukurannya juga menjadi lebih besar dan kaku. Jadi hal tersebut sesuai dengan teori Campbell dan kawan-kawan tahun 2003 yang menyatakan bahwa sel tumbuhan yang dicelupkan dalam larutan dengan potensial air lebih tinggi daripada sel itu sendiri akan menyebabkan terjadinya pengambilan air secara osmotik dan sel akan membengkak. Kemudian ini hasil pengamatan hidroponik sederhana. Jadi pada jenis air minum, pada minggu pertama mulai terlihat akar, kemudian pada minggu kedua mulai muncul tunas. Untuk jenis air sumur pada minggu pertama juga mulai muncul akar dan pada minggu kedua mulai muncul tunas. Untuk air cucian beras pada minggu pertama tidak ada pertumbuhan sama sekali dan untuk minggu kedua juga tidak ada pertumbuhan dan malah terjadi pembusukan. Jadi air mineral itu merupakan air minum yang kandungan mineralnya itu ada banyak dan dia tanpa ada penambahan mineral lagi. Untuk air tanah atau air sumur itu mengandung zat besi atau Fe dan mangan atau Mn yang cukup tinggi. Jadi pada jenis air mineral dan air tanah dapat dilihat bahwa bawang mulai tumbuh walaupun pertumbuhannya juga tidak bagus. Itu terjadi karena tumbuhan itu memerlukan mineral utama untuk tumbuh. Jadi tumbuhan akan mengambil mineral dalam jumlah yang cukup. Kalau misalnya terlalu sedikit atau terlalu banyak malah dapat menyebabkan masalah bagi pertumbuhan itu. Jadi untuk yang jenis air mineral dan air tanah, bawang merah terjadi pertumbuhan tetapi memang tidak maksimal. Mungkin memang dikarenakan kandungan di dalam air mineral dan air tanah itu mineralnya masih terlalu sedikit atau terlalu banyak sehingga malah menghambat pertumbuhan itu sendiri. Untuk yang air cucian beras itu mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, magnesium, dan sulfur yang tinggi. Kemudian selain itu juga pada saat pencucian beras hal-hal lain seperti vitamin B1, vitamin B3, vitamin B6, mangan, fosfor, zat besi, dan serat serta asam lemak esensial ikut larut dalam air. Mungkin memang kandungannya lebih baik daripada air mineral dan air sumur. Tetapi pada hasil pengamatan ternyata air cucian beras ini malah tidak tumbuh dengan baik, tidak sebaik dengan hidroponik menggunakan air mineral dan air sumur. Hal ini disebabkan karena air cucian beras yang digunakan adalah air cucian beras belasan pertama. Jadi memang air cucian beras belasan pertama ini itu masih terlalu pekat atau konsentrasinya itu masih terlalu berlebihan sehingga malah menyebabkan pertumbuhan dari bawang itu tidak lebih baik dari yang konsentrasinya lebih rendah. Jadi memang air mineral dan air sumur memiliki konsentrasi lebih rendah daripada air cucian beras sehingga pertumbuhannya malah jauh lebih baik daripada bawang yang ada pada air cucian beras. Kemudian untuk prinsipnya sendiri, prinsip dari hidroponik itu adalah unsur hara bagi tanaman akan tersedia terus-menerus melalui larutan yang didistribusikan sehingga akan berhubungan secara langsung dengan nutrisi. Nah, pada hasil pengamatan dengan menggunakan 3 medium tadi, ketika bawang tidak bertumbuh dengan baik, itu mungkin dapat disebabkan oleh 3 faktor utama yang mempengaruhi pada tambahan, ada cahaya, suhu, atau kelembapan. Atau bisa juga karena pada tahap awal pertumbuhan, benih itu masih sangat rentan terhadap tekanan fisiologis, infeksi, dan kerusakan mekanis, sehingga pertumbuhan vegetatifnya dapat terhambat. Jadi mungkin faktor yang menyebabkan ketika bawang tidak dapat tumbuh dengan baik, itu mungkin dapat disebabkan oleh cahaya, suhu, atau kelembapan, atau bisa juga disebabkan karena terkena tekanan fisiologis, infeksi, atau kerusakan mekanik, sehingga memang pertumbuhannya jadi terhambat. Kesimpulannya, pertama, pupuk TSP itu berbentuk butiran dan berwarna abu-abu, pupuk KCl berbentuk butiran kristal dan berwarna merah, pupuk ganda sil D berbentuk serbuk dan berwarna hijau, pupuk ganda sil B berbentuk serbuk dan berwarna merah, pupuk kompos berbentuk tidak beraturan dan berwarna coklat, pupuk E4 berbentuk cair dan berwarna coklat kekuningan, pupuk urea berbentuk butiran kristal dan berwarna putih. Dan untuk kesimpulan kedua, prinsip hidroponik sederhana adalah unsur hara bagi tanaman tersedia terus-menerus melalui larutan yang didistribusikan sehingga akan berhubungan secara langsung dengan nutrisi. Kesimpulan yang ketiga, transportasi itu terbukti ada pada tumbuhan yang ditandai dengan sawi yang berubah warna sesuai dengan warna makanan yang diberikan. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.